Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fitria dengan NIM 2006 05110022 dari kelas Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak F. Dari sini saya akan menjelaskan tentang sistem yang akan saya buat, yaitu sistem pengelolaan sampah di pemukiman penduduk. Jadi adanya sistem ini itu latar belakangnya karena di Indonesia ini seperti yang kita tahu, permasalahan sampah masih menjadi masalah yang cukup kompleks hingga saat ini. Pasalnya semua sampah itu tidak dapat didaur ulang sehingga dapat menimbulkan sampah yang tertumpuk dan menyebabkan bau tidak sedap. Kemudian khususnya di Indonesia sendiri itu permasalahan yang utama adalah jumlah TPA-nya yang kurang atau masih sedikit daripada jumlah sampah yang dihasilkan. Oleh karena itu, di sini saya akan memberikan solusi berupa perangkat lunak, yaitu sistem pengelolaan sampah, di mana sistem informasi ini nantinya dia akan berfokus untuk menyelesaikan masalah pembuangan sampah rumah tangga agar sampai ke TPA. Program ini nantinya akan dapat digunakan oleh penduduk setempat dan juga petugas TPA. Nah, fungsi utamanya dari sistem ini yaitu adalah untuk mengatur jadwal pengambilan sampah secara otomatis dan yang tersistem berdasarkan lokasi rumah warga yang terdekat dengan TPS dan juga TPA. Kemudian, melalui program yang terjadwal ini nantinya warga tidak akan perlu memikirkan tempat untuk membuang sampah yang ada di rumah mereka. Jadi nanti sistemnya ini akan dapat diakses oleh warga melalui handphone yang dimiliki masing-masing, sedangkan untuk para petugas atau admin yang ada di TPA maupun TPS, nantinya sistem akan dapat berbasis website. Jadi dia akan mendapat akses melalui website. Kemudian nanti warga hanya perlu melakukan proses pendaftaran untuk mengisikan data-data termasuk lokasi rumah melalui sistem, sehingga nantinya sistem akan mengeluarkan jadwal, yaitu jadwal pengambilan sampah oleh petugas TPS kepada warga di rumah masing-masing warga tersebut. Nah, kemudian ketika sampahnya sudah diambil, maka warga akan dapat memberikan feedback berupa validasi pengambilan sampah. Pada pelaksanaannya, petugas TPS akan secara rutin mengambil atau menjemput sampah yang ada di tiap-tiap rumah warga. Nantinya, sampah dari rumah warga akan dibawa ke TPS terdekat, kemudian diambil oleh petugas TPA dan dibawa ke TPA. Jadi dia ini sistemnya kayak bertingkat gitu. Yang pertama, dari petugas TPS akan mengambil sampah dari rumah warga, akan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara yang terdekat dengan rumah warga. Lalu dari pembuangan sementara itu akan dibawa ke tempat pembuangan sampah akhir, dan di pembuangan sampah akhir nantinya akan diproses. Untuk permodelannya seperti ini untuk model pengelolaan sampah. Jadi dia akan semuanya akan terhubung melalui sistem komputer, oleh warga dapat diakses melalui smartphone dan oleh petugas atau admin dapat diakses melalui website. Nantinya dia akan dapat menggunakan navigation system untuk sebagai maps. Dapat. Jadi ketika menjemput nanti akan terdapat sistem maps juga di aplikasinya. Kemudian di sini juga akan terhubung langsung ke alamat-alamat rumah warga, dan juga nanti akan pengambilan sampah akan menggunakan truk sampah oleh petugasnya. Sehingga dengan adanya solusi tersebut, maka penduduk tidak perlu khawatir untuk membuang sampah di mana, karena telah memiliki jaminan TPA yang akan menampung sampah-sampah tersebut. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi sampah yang berserakan atau bertumpukan di sungai maupun di tempat-tempat lainnya. Adapun metode yang saya gunakan untuk mengembangkan sistem ini yaitu adalah metode waterfall. Yaitu metode waterfall sendiri merupakan metode pengembangan perangkat lunak tradisional. Jadi metode ini yang udah ada dari lama, yang bekerjanya secara sistematis. Mengapa dikatakan demikian? Karena dalam proses perancangannya ini metode waterfall berjalan dari satu arah, yaitu dari atas ke bawah seperti artinya sendiri, yaitu air terjun. Kemudian dalam tahapannya memiliki 6 tahapan yang harus diselesaikan secara bertahap, yang mana tahapan yang awal harus diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian dapat berlanjut
melakukan proses ke tahapan berikutnya. Dengan metode yang sedemikian, maka hasil yang akan diperoleh dari metode waterfall ini akan mendapatkan hasil yang maksimal karena setiap tahapannya akan melalui proses yang intens dan lengkap. Nah, menurut saya metode ini sangatlah cocok dan pantas untuk digunakan di sistem pengelolaan yang akan saya kembangkan ini, yaitu sistem pengelolaan sampah di pemukiman warga. Karena sistem ini dia melibatkan banyak pihak, banyak orang, dan akan menjangkau wilayah yang cukup luas, sehingga sistem ini sudah memiliki tujuan yang jelas, sehingga akan lebih mudah jika dikembangkan dengan metode waterfall. Nah, begitu. Terus kemudian untuk perancangan DFD atau data flow diagramnya seperti berikut. Mungkin langsung aja saya jelaskan di Power Designer-nya. Jadi sini ada yang level 0, DFD level 0, terdapat 4 macam external entity. Yang pertama ada warga, petugas TPS, ada 5, ada warga, petugas TPS, petugas TPA, admin TPS, dan admin TPA. Yang mana warga ini nanti dia dapat menginputkan datanya yang dilakukan melalui proses pendaftaran, lalu dia akan mendapat jadwal dan juga dia akan mendapat report, sehingga dia dapat melakukan feedback berupa validasi pengambilan sampah. Mungkin langsung aja kita open diagram untuk masuk ke DFD yang level 1. Nah, jadi di sini alurnya mulai dari tiap-tiap external entity, dia akan melakukan pendaftaran agar agar dia itu semuanya memiliki, agar datanya tersimpan ke dalam data atau database. Jadi di sini warga akan melakukan pendaftaran untuk datanya mereka, data warga. Begitu juga dengan admin TPS dan admin TPA akan melakukan pendaftaran. Kemudian dari proses pendaftaran ini nantinya data-data yang valid akan masuk ke dalam database masing-masing, yaitu ada data warga, data TPS, dan juga data TPA. Nah, dari data-data tersebut maka nantinya akan dapat melakukan proses analisis lokasi, di mana dari analisis lokasi ini akan diambil melalui alamat warga yang telah diinputkan ketika proses pendaftaran, sehingga dari proses analisis lokasi ini nantinya akan didapatkan lokasi yang valid untuk sehingga sistem dapat menyusun penjadwalan untuk pengambilan sampah atau penjemputan sampah. Jadi masuk ke dalam proses penjadwalan, lalu akan muncul sebagai data jadwal warga dan jadwal TPS, karena kan yang diambil sampahnya adalah warga dan juga TPS. Lalu masuk ke proses yang terakhir, yaitu proses pengambilan sampah yang akan dilakukan oleh petugas yang ada di TPS maupun TPA. Jadi nanti dia bertugas untuk mengambil sampah. Kemudian dari sistem ini dia akan memberikan report kepada admin dan juga warga, yaitu berupa report pengambilan bahwa sampah telah diambil. Kemudian oleh admin dan juga warga nanti dia akan dapat memberikan feedback berupa validasi jika sampah memang sudah diambil. Ya, mungkin cukup segitu untuk DFD-nya. Kemudian di sini juga di laporan saya sudah melakukan rujukan terhadap jurnal-jurnal yang berbasis atau terindeks Scopus dengan menggunakan Medley. Jadi sini aplikasinya, dan di sini adalah jurnal-jurnalnya yang saya letakkan ke dalam satu file bernama PicTrashUp. Kemudian untuk plagiasinya sendiri, setelah dilakukan pengecekan di Turnitin mendapat hasil sebesar 11%. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.